Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan kerendahan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya Allah. Maukah kita menerima undangannya? Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru 73, bait yang pertama dan yang ketiga. Kasih Tuhanku lembut. Adanya ku
marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan pertolongan kita agar di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, memelihara jemaatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan kepada mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya. Tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangkan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba ataupun kambing.
kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan.
Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri di hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Jemaat, marilah kita memuji dengan KJ 178 karena kasih-Nya padaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu Ia serahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikian berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan PKJ 179 baik yang pertama dan yang kedua. Kasih paling aku. Kasih paling
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di saat hening ini kita mengingat akan peristiwa ketika Yesus Kristus membasuh kaki para muridnya. Dan saat ini Tuhan membasuh hati kita masing-masing dengan cinta kasih dari Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Demikian Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus memuliakan, sehingga Ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk dapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Mazmur 116 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Dia menyerahkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanmu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di belakang rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu dan kita akan menerima firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas penyertaan Tuhan yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Dan terlebih saat ini Bapa, karena kasih Tuhan semata kami boleh melakukan ibadah saat ini. Dan kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan. Kiranya Roh yang Kudus membimbing hati kami, sehingga kami boleh merenungkannya
Terlebih Bapa, karena Roh-Mu yang kudus memimpin kami, maka kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami yang akan kami jalani. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini dari Injil Yesus Kristus dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-17, dilanjutkan ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35 demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk tema khotbah saat ini adalah kerendahan hati, kemuliaan kasih. Diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan 31 sampai dengan 35. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita lakukan bila kita mendapatkan kesempatan terakhir di dalam dunia ini selagi kita masih hidup? Memang banyak macam jawabannya. Ada yang ingin menikmati makanan kesukaannya sebelum meninggal. Ada yang ingin berkeliling ke seluruh dunia. Ada pula yang menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintai, bersama orang-orang yang dikasihinya, dan lain sebagainya. Banyak jawaban. Tetapi betapa banyak jawaban yang berbeda, semua itu menunjukkan keinginan yang memuaskan dirinya sebelum pada akhirnya meninggal. Hal ini memang terasa wajar, manusiawi, dan mengingat realitas kematian
menjadi akhir dari kehidupan di dunia ini. Dengan kematian berarti hidup tidak akan kembali lagi dan juga tidak ada lanjutannya lagi. Segala kesempatan telah berakhir. Semuanya sudah berhenti. Sayangnya, kematian itu adalah sebuah misteri. Tak seorang pun yang tahu kapan mati. Kita tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Di mana kita mati? Bagaimana kita mati? Sehingga walaupun tahu kita pasti mati, kita menyatakan belum siap dengan kematian. Mati adalah kehilangan segala yang ada di dunia dan tidak akan membawa apa-apa yang ada di dunia ini. Baik kedudukan, kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, saudaranya yang begitu menyenangkan, bahkan keluarga yang dicintai, termasuk tubuh yang ada di dalam diri kita ini, semuanya akan ditinggalkan. Kematian ibarat sebuah kegelapan. Kita serba tidak tahu saat kegelapan itu. Kita tidak tahu arah yang benar. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan benar. Kita hidup dalam kepastian yang tidak menentu. Tetapi itulah kesamaan makna kegelapan dan kematian. Hidup dalam ketidakpastian. Realitas kehidupan tanpa Allah, itulah kegelapan dan kematian. Kondisi kegelapan hidup manusia adalah kondisi manusia tanpa Allah. Sejatinya manusia mati itu adalah ketika hidup meninggalkan Allah atau hidup tanpa pertolongan Allah, hidup di luar kehendak Allah. Maka akan dikuasai oleh rasa takut, tidak berdaya, tidak bisa membedakan, bahkan tidak bisa melakukan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam menjelang sengsaranya atau yang kita rayakan dalam Kamis Putih, kita justru diajak melihat saat-saat terakhir Yesus yang saat itu sungguh berbeda, tidak seperti hari-hari sebelumnya ketika bersama murid, ketika di hadapan banyak orang. Yesus tidak menggunakan sebagai kesempatan bagi dirinya sendiri. Yesus pun tidak menunjukkan bahwa saat kematian adalah saat kehilangan, melainkan justru saat kemuliaan. Sehingga kita diteguhkan kembali sejatinya makna Paskah itu sendiri. Sebagaimana di dalam Perjanjian Lama,
Paskah adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita ketahui tadi, kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 tadi, saudaraku. Memang ada penderitaan di mana domba harus dikorbankan, darahnya harus ditorehkan di setiap rumah, di pintu-pintu, dan serta makan sayur yang pahit. Itu yang terjadi saat itu. Memang ada bayang-bayang maut di mana anak sulung bangsa Mesir akan dibinasakan. Tetapi segala kengerian itu justru menjadi sebuah jalan penebusan dan pembebasan bagi umat Allah. Di malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus sejatinya dinaungi bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Di sana ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianati. Di sana ada Petrus yang menyangkal sampai 3 kali sebelum ayam dipokok. Dan juga murid-murid yang lain yang belum mengerti kehendaknya dan kelak akan menjauhinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Yesus tidak menunjukkan kesedihannya. Di dalam ayat 3 tadi, ini saya bacakan. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Demikian ayat ketiga. Maka di akhir kehidupan adalah sebuah kemuliaan. Di dalam situasi yang menyedihkan, ia tahu hakikat bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bukan sebuah akhir dan kehilangan. Penderitaan dan kematiannya justru akan menyatakan kemuliaan karya Allah bagi manusia. Dan secara khusus adalah manusia yang percaya atau manusia yang mengimani bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Tuhan Yesus kemudian bertindak dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus mengambil bagian yang paling rendah. Yesus memegang bagian yang paling kotor, yaitu kaki. Melakukan pekerjaan seorang hamba. Itulah kemuliaan di ujung kehidupannya. Kemuliaan Allah bukan ditujukan pada diri sendiri, melainkan pelayanan kepada orang lain. Sebab hakikatnya sudah mulia. Maka kemuliaan kehidupan ditunjukkan dengan melayani para muridnya. Sebagai karya penutup di dalam kehidupan pribadi Yesus itu sendiri. Di bawah bayang-bayang kematian, justru tampak puncak keagungan dan kemuliaan Yesus dengan membasuh kaki murid-muridnya. Perendahan dirinya menampilkan bahwa kemuliaan Allah yang hidup adalah kasih. Dalam kerendahan diri,
dengan membasuh kaki terpancar kemuliaan kasih. Apa yang Tuhan ajarkan dan teladankan dalam tindakan pembasuhan kaki, peristiwa membasuh kaki muridnya secara bergantian. Sebenarnya itu mengajarkan pada kita tentang apa? Nah, jemaat yang terkasih, yang diajarkan yang pertama adalah kasih itu tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berhenti. Kasih tidak dapat menyerah. Di bawah bayang-bayang kematian, pembasuhan kaki menunjukkan kasih itu tuntas. Kasih akan menyelesaikan sampai akhir. Bahkan sekalipun berhadapan dengan seorang pengkhianat yaitu Yudas, seorang penyangkal seperti Simon Petrus, hingga para pengecut seperti para muridnya, pembasuhan kaki menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat ditahan dan dihentikan oleh kejahatan manusia. Seperti terang di tengah kegelapan. Tiada kegelapan yang dapat mengalahkan terang. Justru terang melenyapkan kegelapan. Demikian tengah segala kegelapan jiwa manusia, kasih Allah justru semakin gemilang, semakin berkilauan. Akhirnya dalam terang Allah, kitalah yang akan kalah. Keberdosaan kita akan tunduk dan menyerah di hadapan kasih Allah. Sungguh suatu kontradiksi bahwa pembasuhan kaki adalah cermin realitas semakin jahat manusia, namun Allah akan juga semakin mengasihi manusia. Jawaban perbedaannya, manusia jahat, tapi Tuhan penuh kasih, selalu menolong. Sayangnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan saat ini banyak orang mudah menyerah dalam mengasihi. Kita sendiri bahkan lebih mudah menyerah untuk berbuat baik, tetapi justru bersikeras bila berbuat jahat, mengeraskan hati untuk berbuat dosa, bukan bertobat, tetapi mencari dalih pembenaran akan dirinya sendiri. Bahkan sekalipun sudah ditegur, terbentur hingga tersungkur, tidak membuat kita sadar dan jerah. Sedangkan bila kita berbuat baik lalu mendapat tanggapan yang kurang menyenangkan, apa? Mudah menyerah, cepat menyerah, karena sudah melakukan hal yang terbaik tetapi mendapat jawaban yang tidak menyenangkan hati, sehingga tidak sedikit yang menyerah, merasa tersinggung, kemudian patah semangat atau patah arang. Itu realitas yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Pembasuhan kaki adalah perwujudan kemuliaan kasih sejati.
yaitu kasih yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti. Kasih yang penuh totalitas dan tuntas sampai akhir, sekalipun di bawah bayang-bayang kematian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pembelajaran yang kedua, kasih akan selalu mengambil inisiatif. Sebab kasih tidak dapat hanya pasif atau berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kasih akan ada inisiatif di dalam dirinya. Sebab jika kita hanya menanti dan menanti, tidak menanggapi, sejatinya adalah kasih yang bersyarat. Kasih yang tanpa syarat berarti tidak menanti tetapi memulai bertindak dan segera berinisiatif manakala itu benar dan seturut dengan kehendak Allah. Lakukan dimanapun, kapan, saat kita dibutuhkan dan benar sesuai dengan kehendak Allah, mari kita segera lakukan tentang kasih itu sendiri. Demikian pula Yesus, ia bangkit menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki para murid, sekalipun para murid belum pernah membasuh kaki Yesus. Yesus memang akan kembali kepada Allah, tetapi justru malah membasuh kaki para muridnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin dekat kepada Allah juga akan semakin dekat kepada sesama manusia. Sejarah karya Allah dipenuhi dengan kasih yang berinisiatif. Dari inisiatif mencipta dunia, itu tentang penciptaan. Dari inisiatif inkarnasi ke dunia, yaitu penebusan. Hingga inisiatif tinggal di dalam hati manusia, yaitu ketika Pentakosta. Sayangnya, lagi-lagi sayangnya, saudara, manusia sering memilih kasih yang menunggu, kasih yang bersyarat, malah memilih mendorong orang lain, mengorbankan orang lain daripada memulai dari dirinya sendiri. Padahal kasih yang mengambil inisiatif tentu siap untuk berkorban. Perhatikanlah ketika orang mendapat panggilan tugas pelayanan, betapa banyak yang memilih berdiam, menunggu, bahkan menghindar, bukan aktif dan berinisiatif. Itu yang beberapa hal yang terkadang terjadi. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembelajaran yaitu kasih tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan yang rendah. Dalam kemuliaan, Allah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dari manusia merendahkan diri menjadi hamba. Dari hamba merendahkan diri lagi di dalam penderitaan. Sungguh luar biasa. Akhirnya dalam penderitaan masih direndahkan dalam kematian. Akhirnya itulah yang sangat direndahkan dalam kematian tadi.
Maka tindakan pembasuhan kaki hingga karya Yesus di atas kayu salib menunjukkan besarnya kasih dan tidak merasa terlalu tinggi untuk melakukan hal yang rendah. Sebaliknya, manusia terkadang lebih malu terlihat jelek, tetapi tidak pernah malu menutupi kejahatannya. Itu di antaranya. Yesus menampilkan kemuliaan bahwa kasih tidak ada gengsi. Berani menjadi terendah sekalipun terlihat tidak terendah. Itu yang dilakukan Yesus. Sayangnya, justru di masa pandemi ini, masa pandemi COVID-19 ini, kita melihat kualitas kasih yang rendah. Banyak orang mengeluh karena menjadi malas dan bosan, padahal sejatinya banyak hal yang dapat dilakukan di rumah. Tetapi sejatinya kebosanan disebabkan tidak mau merendahkan diri untuk melakukan pekerjaan di rumah. Menjadi malas dan bosan karena tidak mau menyapu, mencuci, dan banyak hal yang karena gengsi sehingga merendahkan pekerjaan padahal di rumah sendiri. Apalagi kalau di luar, tidak perlu sebenarnya gengsi. Sebab pekerjaan semacam ini dianggap rendah dan tidak terpandang, sehingga yang muncul adalah gengsi. Saya gengsi, ngapain melakukan hal itu? Banyak orang merasa bangga dengan kesibukan dan pekerjaan di luar. Mari kita belajar dari kerendahan hati Kristus. Sebab ia bukan hanya melakukan pekerjaan di rumah, bahkan melakukan pekerjaan seorang budak dengan membasuh kaki para murid-muridnya tadi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita menemukan kembali puasa Paskah dalam tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Penderitaan dan kematian bukan akhir kegagalan, tetapi sebuah jalan pembebasan dan penebusan bagi umat manusia. Kita tadi membaca dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Pengorbanannya menunjukkan betapa besar kasih Allah dan ia bertindak mempertahankan kepunyaannya. Bayang-bayang kematian dimasuki supaya kita terlepas dari kuasa maut. Tadi kita baca dalam Mazmur 116. Kerendahan hatinya dengan membasuh kaki para murid menjadi keteladanan tentang kasih itu sendiri. Teladan tentang kasih itu sendiri, yaitu di dalam pelayanan dan solidaritas. Ini kita baca dalam 1 Korintus 11. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran utama dari pembasuhan kaki yaitu kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan kasih. Di dalam ayat 16 dan ke-17 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan kasih Allah menunjukkan bahwa kita akan tetap mengasihi hingga akhir, selalu mengambil tindakan, inisiatif, dan berani untuk melakukan hal-hal yang kecil dan rendah. Melayani adalah kemuliaan hidup. Barang siapa yang hidup rendah hati dan melayani, tidak perlu takut akan kehilangan apapun. Bahkan orang yang hidup untuk melakukan pekerjaan Allah tidak perlu takut akan kematian. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kita untuk dapat melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami naikkan puji dan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada. Semua itu karena anugerah Tuhan semata. Kami juga bersyukur Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang mengajarkan kami untuk tidak sombong, tidak congkak, dan tidak tinggi hati, tetapi untuk dapat memiliki kerendahan hati dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, baharulah kami di setiap hari yang akan kami jalani, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Bimbinglah kami untuk tetap rendah hati dalam segala aktivitas kami, tutur kata kami, sikap dan perbuatan kami. Tolong kami agar senantiasa memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini pun kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya dengan ibadah Kamis Putih ini Bapa, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga makna dari Kamis Putih itu sendiri Bapa boleh kami renungkan sebagai
menguatkan iman percaya kami dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih sehingga saat ini kami datang, kami beribadah atas bimbingan Roh-Mu yang kudus. Bapa Allah surgawi, kami pun saat ini mengingat akan sanak saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sedang sakit. Mohon dengan kerendahan hati Bapa, Engkau pilih sanak saudara kami yang sakit ini, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga dengan penuh sukacita sanak saudara kami ini disembuhkan karena Tuhan menyertai. Yang sedang sakit yang lain Bapa, yang tidak di sekitar kami, mungkin saudara kami yang di kejauhan, Tuhan pun memberkati dan menyembuhkan. Bapak, saat ini pun vaksinasi supaya terhindar dari COVID-19 sudah berlangsung dan akan berlangsung. Kiranya Tuhan memimpin sehingga para medis yang melakukan vaksin ini diberi kekuatan sehingga boleh melakukannya dengan benar, sehingga kami bangsa Indonesia satu persatu yang memenuhi persyaratan boleh divaksin, sehingga bangsa ini terhindar dari bahaya COVID-19. Kami mau serahkan Bapak, baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin, kiranya Tuhan memberkati, sehingga meskipun sudah divaksin, di antara kami tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga baik yang divaksin maupun yang belum tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak, kami pun memohon saat ini untuk persekutuan kami Jemaat GKJ Slawi, dari Bapak Pendeta, Majelis dan seluruh komisi pelayanan yang ada, demikian pula jemaat di Slawi dan sekitarnya, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kami dengan penuh kasih melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Pakailah hidup kami Bapak untuk dapat melayani dengan benar, dengan rendah hati, maka nama Tuhan akan dimuliakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memberi diri di dalam kesempatan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini pun Bapak, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke perlindungan Tuhan semata, sehingga bangsa ini boleh tercipta suasana damai, saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, sehingga bangsa ini boleh merasakan damai sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami, melalui kata, perbuatan dan pemikiran kami, biarlah kami boleh melayani Tuhan. Seluruh doa dan permohonan ini kami naikkan kepadamu Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati, yang telah mengajarkan kepada kami tentang doa Bapa kami yang demikian. Kami yang ada di surga,
dengan penuh sukacita. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Mazmur 118 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kidung Jemaat 450 bait yang pertama dan kedua. Hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kembali Bapa, kami boleh mempersembahkan semua itu atas kemurahan Tuhan semata di dalam kehidupan kami, melimpah berkat di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, dengan sukacita kami membawa persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan ajarkan kepada kami untuk mempersembahkan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Itu adalah persembahan yang sejati. Kami bersyukur Bapa, di dalam kehidupan kami Tuhan mencukupi kebutuhan kami, bukan keinginan kami, dan itu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Bapa seluruh kehidupan kami, baik suka maupun duka. Tuhan memberkati kami dan memberkati segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, talenta yang kami miliki dari Tuhan, dan harta benda, tutur kata, dan pelayanan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing, sehingga kami boleh mempersembahkan semuanya di
dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami mengakui bahwa Tuhan melihat apa yang kami berikan, dan Tuhan pun mengetahui apa yang kami simpan. Mohon ampun Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami naikkan doa ini Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Oh Kristus, Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cintamu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita memuji dengan nyanyian Kidung Baru 85 bait yang pertama. Kini terimalah berkat Tuhan.
damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.